Mengenal lebih dekat argumentum ad hominem, ketika gak suka orangnya menjadi alasan menolak gagasan. Pernah gak sih lo lagi asyik dengerin teman curhat atau ngasih pandangan, tapi tiba-tiba di benak lo muncul pikiran, dia mah ngomong doang, gak sesuai sama pribadinya. Atau, dia ngomong kayak gitu karena kondisinya, bukan karena dia beneran mikir gitu. Momen-momen itulah yang seringkali melibatkan argumentum ad hominem, atau yang kita kenal sebagai sesat pikir. Intinya sederhana, lo menolak gagasan atau pandangan seseorang bukan karena gagasannya itu salah, tapi karena lo menyerang atau mengungkit hal-hal yang berkaitan dengan pribadi orangnya. Ini adalah kekeliruan fatal. Suatu pandangan atau gagasan seharusnya gugur karena nilai atau argumennya tidak valid, bukan karena yang menyampaikannya memiliki kekurangan secara pribadi, tidak mengamalkan pandangannya sendiri, atau karena kepribadiannya nggak cocok buat lo dengar. Ingat, kepribadian itu satu hal, pandangannya hal lain lagi. Sebagai contoh, bayangin lo lagi berantem sama pacar lo. Dia bilang, menurut aku kita harus lebih terbuka soal masalah keuangan. Lo yang lagi emosi malah mikir, dia aja boros, mana bisa ngajarin gue soal keuangan. Padahal bisa jadi saran dia ada benarnya. Ini yang harus dihindari. Ini juga sering terjadi di media sosial. Misalnya ada temen lo yang ngasih saran soal pentingnya kuliah, tapi lo tahu dia suka bolos dan IPK-nya pas-pasan. Lo langsung nyela. Halah, lo aja IPK-nya jelek, sok-sokan ngasih saran soal kuliah. Padahal bisa jadi dia justru memberikan saran itu karena dia menyesali perilakunya di masa lalu. Mari kita bedah lebih dalam lagi beberapa cara kerja sesat pikir ini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ad hominem abusive, menyerang pribadi. Ini adalah serangan paling frontal. Lo tidak hanya tidak setuju dengan apa yang disampaikan, tapi lo langsung mencela atau merendahkan lawan bicara dengan kata-kata yang tidak pantas. Serangan ini bertujuan untuk merusak kredibilitas seseorang di depan umum, sehingga pandangannya secara otomatis dianggap tidak valid. Contoh, bayangkan sepasang kekasih Dion dan Lita sedang membicarakan masa depan hubungan mereka. Lita merasa Dion terlalu posesif dan sulit dihubungi. Jadi dia bilang, "Dion, aku pikir kita perlu lebih banyak komunikasi dan saling percaya biar hubungan kita sehat." Dion yang merasa tersudutkan malah balas, "Kamu ngomong gitu karena kamu suka keluar sama teman-teman kamu kan? Kamu tuh emang gak bisa diam di rumah, dasar cewek rumahan yang sok gaul." Padahal bisa jadi Lita memang suka keluar, tapi itu bukan alasan dia ingin hubungan yang sehat. Justru mungkin dia ingin komunikasinya membaik agar dia tidak perlu berbohong saat ingin keluar. Sifatnya tidak ada hubungannya dengan esensi dari argumen yang dia sampaikan. Ad hominem circumstantial, menyerang kondisi atau situasi. Ini tipe yang lebih halus. Lo nggak langsung menyerang pribadinya, tapi lo menyinggung kondisi atau situasi yang dialami orang tersebut seolah-olah itu yang jadi alasan dia punya pandangan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan argumen dengan mengklaim bahwa orang tersebut hanya berargumen demi kepentingan pribadinya, bukan karena gagasannya benar. Contoh, seorang cowok bernama Bima baru putus dari pacarnya. Sahabatnya Fajar mencoba menghibur dan memberi saran. "Bro, lo harus move on, lupain dia, cari kesibukan lain." Bima malah kesel. "Lo ngomong gitu karena lo lagi bahagia sama pacar lo kan? Kalau lo di posisi gue, lo juga pasti ngerasain hal yang sama, nggak bakal bisa move on." Padahal, bisa jadi Fajar memberikan saran itu karena dia pernah merasakan hal yang sama seperti Bima, dan dia tahu bahwa mencari kesibukan adalah cara terbaik untuk move on. Kondisi Fajar yang sedang bahagia tidak menghapus kebenaran dari saran yang dia berikan. Tu quo quo, kamu juga. Ini adalah sesat pikir yang paling sering kita jumpai. Tu quo quo artinya kamu juga. Dan sesat pikir ini terjadi ketika lo menolak pandangan seseorang karena dia tidak mengamalkan apa yang dia omongkan. Ini sering digunakan untuk mengalihkan topik pembicaraan dari validitas argumen ke hipokrisi orang yang menyampaikannya. Contoh, ada sepasang kekasih Aldi dan Sinta. Sinta lagi menasehati Aldi. "Aldi, kita harus jujur satu sama lain, biar hubungan kita sehat." Aldi yang pernah ketahuan bohong malah balas, "Halah, kamu aja pernah bohongin aku, nggak usah sok ngejarin." Padahal, kebenaran dari suatu gagasan tidak bergantung pada apakah orang yang menyampaikannya mengamalkan atau tidak. Sinta bisa saja menyadari betapa pentingnya kejujuran setelah dia pernah berbohong, dan dia ingin hubungannya dengan Aldi tidak mengalami hal yang sama.
Fokus Aldi seharusnya pada pentingnya kejujuran, bukan pada siapa yang lebih jujur. Poisoning duel, meracuni sumur. Ini adalah bentuk ad hominem yang paling licik. Lo berusaha menghancurkan reputasi seseorang sebelum dia sempat menyampaikan gagasannya, sehingga orang lain tidak percaya padanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan prasangka negatif di benak audiens, sehingga apapun yang disampaikan orang tersebut akan langsung ditolak mentah-mentah. Contoh, ada seorang cowok yang ingin PDKT dengan seorang cewek. Dia minta bantuan teman-temannya. Salah satu temannya yang sebenarnya juga suka sama cewek itu sengaja menyebarkan rumor. Dia itu orangnya playboy, nggak setia, jangan mau deh sama dia. Ketika cowok itu akhirnya memberanikan diri menyatakan perasaannya, ceweknya jadi ragu dan menolaknya, meskipun cowok itu tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan. Di sini, si teman telah meracuni sumur dengan menyebarkan rumor palsu sebelum cowok itu sempat menyampaikan perasaannya. Dia merusak kredibilitas si cowok di mata cewek itu. Hasilnya, apapun yang dikatakan si cowok, setarus apapun itu akan sulit dipercaya. Pengecualian, kapan mempertimbangkan kepribadian itu relevan. Ada kalanya kepribadian seseorang bisa menjadi pertimbangan, tapi hanya dalam konteks yang sangat spesifik. Contohnya saat pemilihan umum, atau saat ada saksi di pengadilan. Dalam situasi ini, kita tidak hanya menilai gagasan, tapi juga integritas dan rekam jejak seseorang, karena itu berkaitan langsung dengan kepercayaan publik dan keadilan. Namun di luar konteks ini, saat lo berdiskusi tentang ide atau gagasan, fokus utama lo harus tetap pada argumennya, bukan pada orangnya. Jadi, sebelum lo ngegas dan menolak gagasan seseorang, coba tanya sama diri lo, apakah argumen ini masuk akal terlepas dari siapa yang menyampaikannya?